Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Semoga selalu diberi kesehatan selama pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar matematika wajib kelas 10 semester ganjil. Dengan saya, Ibu Afrini Haya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Hari ini kita akan belajar dengan materi persamaan nilai mutlak dengan KD meliputi 3.1, yaitu menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan aljabar lainnya. Dengan indikator pencapaian kompetensi, diharapkan siswa dapat menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang variabelnya berada di dalam mutlak, yang mana di ruas kiri sama dengan nilai di ruas kanan. Bentuk umum pertama, bentuk nilai mutlak fx sama dengan p dengan syarat p lebih dari sama dengan 0, artinya p bernilai positif. Yang kedua, bentuk nilai mutlak fx sama dengan gx. Ketiga, bentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Keempat, bentuk nilai mutlak fx kuadrat ditambah atau dikurangi nilai mutlak fx ditambah atau dikurangi konstanta sama dengan 0. Kelima, bentuk nilai mutlak fx ditambah atau dikurangi nilai mutlak gx sama dengan h. Pada pertemuan ini yang akan saya bahas bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Persamaan mutlak bentuk yang pertama yaitu nilai mutlak fx sama dengan p dengan syarat p lebih dari sama dengan 0. Saya buat permisalan, misalkan fx sama dengan AX ditambah B, maka bisa didapatkan bentuknya menjadi nilai mutlak AX ditambah B sama dengan P. Jadi fx di sini saya ubah menjadi AX plus B sesuai dengan permisalan. Nah, menurut definisi nilai mutlak, kita peroleh nilai mutlak AX ditambah B akan mempunyai dua nilai, akan bernilai AX plus B untuk AX plus B lebih dari sama dengan 0, atau dia akan bernilai negatif dalam kurung AX plus B untuk AX plus B kurang dari 0. Nah, dari definisi kita peroleh nilai mutlak AX ditambah B sama dengan P, yaitu AX ditambah B bernilai P atau negatif AX plus B itu sama dengan P. Bisa kita peroleh AX plus B sama dengan P atau AX plus B sama dengan negatif P. Maka persamaan yang paling bawah ini yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan
masalah. Contoh soal, tentukan nilai dari yang pertama, nilai mutlak 2x ditambah 3 sama dengan 5. Kita jawab berdasarkan definisi, kita peroleh nilai mutlak 2x plus 3 sama dengan 5. Artinya, di dalam mutlak ini, dia mempunyai kemungkinan bernilai 5 atau negatif 5. Kita tuliskan seperti ini. 2x ditambah 3 sama dengan 5 atau 2x plus 3 sama dengan negatif 5. Kita peroleh 2x sama dengan 5 dikurangi 3. Ya, di sini 3 awalnya di ruas kiri bernilai positif. Jika dipindah ke ruas kanan, maka dia berubah menjadi negatif 3. Atau di sini diperoleh 2x sama dengan negatif 5. Nah, dikurangi dengan 3. Diperoleh 2x sama dengan 5 dikurangi 3, hasilnya 2. Atau yang di sini 2x sama dengan negatif 8. Diperoleh x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 4. Maka di sini ada dua nilai, yaitu x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 4. Contoh yang kedua, tentukan nilai dari 2 dikali nilai mutlak 2x ditambah 1 dikurangi 5 sama dengan 13. Kita jawab, karena di sini tidak sesuai dengan bentuk umumnya, maka kita ubah dulu ke bentuk yang pertama dengan cara memindahkan negatif 5 ke ruas kanan, sehingga diperoleh 2 dikali nilai mutlak 2x ditambah 1 sama dengan 13 ditambah 5. Kemudian diperoleh 2 dikali nilai mutlak 2x tambah 1 sama dengan 18, sehingga nilai mutlak 2x ditambah 1 sama dengan 18 dibagi 2, hasilnya 9. Karena di sini sudah membentuk seperti bentuk umum, ya, maka berdasarkan definisi bisa kita peroleh bahwa 2x ditambah 1 bernilai 9 atau 2x ditambah 1 sama dengan negatif 9. Diperoleh 2x sama dengan 9 dikurangi 1. Di sini 1 di ruas kiri pindah ke ruas kanan, maka berganti tanda yaitu dikurangi 1. Atau 2x sama dengan negatif 9 dikurangi 1. Diperoleh 2x sama dengan 8 atau di sini 2x sama dengan negatif 10. Diperoleh x sendiri sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 5. Maka nilai yang diinginkan yaitu x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 5. Bentuk yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan gx. Di sini fx itu sebuah fungsi, gx juga sebuah fungsi. Maka ada dua kemungkinan, yaitu fx bisa lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, bisa fx kurang dari 0. Nah, syaratnya di sini gx-nya harus positif, ya. Contoh soal, selesaikan persamaan nilai mutlak x ditambah 3 sama dengan 2x dikurangi 5. Maka kita definisikan dulu yang ada nilai mutlaknya, ya. Jadi kita definisikan nilai mutlak dari x ditambah 3, yaitu bernilai x ditambah 3 untuk x ditambah 3 lebih dari sama dengan 0, atau dia akan bernilai negatif
X ditambah 3 untuk X ditambah 3 kurang dari 0. Setelah kita selesai definisikan, kita masuk pada kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama yaitu X ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. Yang kita gunakan adalah yang di dalam mutlak. Yang di dalam mutlak adalah X plus 3. Maka kemungkinan pertama X plus 3 harus lebih dari sama dengan 0. Nilai mutlak X plus 3 sama dengan 2X min 5 kita peroleh. Karena lebih dari sama dengan 0, maka yang digunakan adalah yang ini, yaitu yang X plus 3 sama dengan 2X min 5. Nah, di sini X dikurangi 2X sama dengan negatif 5 dikurangi dengan 3. Ya, jadi yang sejenis dikumpulkan, yang ada variabelnya sama variabelnya, yang angka dikumpulkan dengan angka. X dikurangi 2X negatif X sama dengan negatif 8, maka diperoleh X sama dengan 8. Nah, kita cek setelah kita tahu X sama dengan 8 ini memenuhi nggak pada kemungkinan pertama. Kita masukkan ya, X ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, X di sini kita ganti menjadi 8 ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. Jadi 8 tambah 3 itu 11. Lebih dari sama dengan 0 bernilai benar. Kita masuk pada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua, fx kurang dari 0. Berarti di sini X ditambah 3 kurang dari 0. Kita tulis lagi soalnya. Karena kurang dari 0, maka yang digunakan yang di sini. Ya, yang kedua ini yang berlaku negatif dalam kurung X plus 3. Ya, jadi nilai mutlak X plus 3 ini karena kurang dari 0, maka yang digunakan yang bawah. Itu saya tulis di sini negatif dalam kurung X plus 3 sama dengan 2X min 5. Di sini kita peroleh negatif kalikan X diperoleh negatif X. Negatif dikalikan 3 negatif 3 sama dengan, saya tulis tetap 2X dikurangi 5. Maka seperti sebelumnya, yang variabel saya kumpulkan dengan variabel sehingga diperoleh negatif X dikurangi 2X sama dengan di sini negatif 5 ditambah dengan 3 ya. Karena negatif 3 di ruas kiri saya bawa ke ruas kanan jadinya plus 3. Sehingga diperoleh negatif 3X sama dengan negatif 2. Diperoleh X sendiri sama dengan negatif 2 dibagi dengan negatif 3. Hasilnya 2/3. Kemudian kita cek. Kita masukkan X sama dengan 2/3 ke kemungkinan yang kedua. X plus 3 kurang dari 0. Di sini X-nya saya ganti jadi 2/3 ditambah dengan 3, kurang apa benar kurang dari 0 gitu ya. Nah, di sini saya samakan penyebutnya. 2/3 tetap ditambah 9/3 ya, biar hasilnya 3 di sini. Maka diperoleh 11/3. Betul nggak kurang dari 0? Salah ya, 11/3 itu lebih dari 0, maka bernilai salah. Jadi penyelesaian nilai mutlak X plus 3 sama dengan 2X min 5 adalah tunggal, yaitu hanya X sama dengan 8. Alternatif penyelesaian kedua, gunakan sifat nilai mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat. Nah, ini lebih simpel ya. Kita coba kerjakan. Di sini nilai mutlak X plus 3 sama dengan 2X min 5. Ingat sifat yang ini ya. Jadi nilai mutlak X plus 3 ini saya ubah menjadi akar dari X plus 3,
tapi dikuadratkan, sama dengan 2x min 5. Kemudian penyelesaian ini harus memenuhi 2x min 5 lebih dari sama dengan 0. Jadi yang digunakan syaratnya yang di sebelah ruas kanan, gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh x sendiri yaitu lebih dari sama dengan 5/2 ya. Oke, di sini menghilangkan akar, maka di ruas kanan saya kuadratkan. Jadi x plus 3 kuadrat sama dengan 2x min 5 kuadrat. Kemudian saya pindah ruas, x plus 3 kuadrat dikurangi 2x min 5 kuadrat ya, sama dengan 0. Ingat, bentuk a kuadrat dikurangi b kuadrat, maka bisa diselesaikan dengan dalam kurung a ditambah b dikali dalam kurung a dikurangi dengan b. Karena ini bentuknya sama, ini saya anggap menjadi a. X plus 3 itu saya anggap sebagai a, kemudian 2x min 5 saya anggap sebagai b ya. Jadi di sini sama, a kuadrat dikurangi b kuadrat. Kita gunakan yang bentuk ini untuk menyelesaikannya. Diperoleh a ditambah b ya, yang ini ya. Berarti x plus 3 ditambah dalam kurung 2x min 5 dikali hasil selisihnya. Jadi x ditambah 3 dikurangi, ini tetap kita kurungi 2x min 5 ya. Kita sama dengankan dengan 0. Sini saya buka dalam kurung yang di dalam, saya jadikan 1, maka diperoleh x ditambah 3 ditambah 2x dikurangi 5. Dalam kurung di sini juga saya buka x plus 3, di sini negatif kalikan 2x hasilnya negatif 2x, negatif kalikan negatif 5 hasilnya positif 5 sama dengan 0. Maka x ditambah 2x hasilnya 3x, 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. Dalam kurung di sini x dikurangi 2x hasilnya negatif x, 3 ditambah 5 hasilnya 8. Ini kita sama dengankan dengan 0. Nah, kita peroleh di sini yang ini ya, 3x min 2 itu sama dengan 0, sehingga x sama dengan 2/3. Atau negatif x ditambah 8, yang ini kita juga sama dengankan dengan 0, diperoleh x sama dengan 8. Karena x sama dengan 2/3 ini tidak memenuhi x lebih dari sama dengan 5/2, maka penyelesaiannya yang memenuhi hanya 8. Demikian penjelasan dari saya. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudahu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.